Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Etika profesi juga memiliki manfaat dalam menjalankan pekerjaan, yaitu 1. Memiliki tanggung jawab, 2. Menjadi tertib, 3. Lingkungan kerja sehat, 4. Meningkatkan produktivitas kerja, dan yang kelima yaitu menyokong perubahan lebih baik. Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau karyawan berupa peraturan-peraturan, tatanan yang ditaati semua karyawan dari organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Prinsip etika profesi yakni pertama ada tanggung jawab. Setiap penyandang profesi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Yang kedua ada kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan. Yang ketiga ada kejujuran. Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri. Yang keempat ada keadilan. Memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak dan mengganggu milik orang lain. Sony Keraf membagi etika menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika umum, merupakan prinsip-prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada etika khusus, merupakan penerapan moral dasar dalam bidang khusus. Aplikasi dari etika khusus ini misalnya keputusan seseorang untuk bertindak secara etis dalam suatu bidang tertentu, baik itu dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorang atau koperasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Etika profesi menurut Kaisar dalam Suhrawardi Lubis 1994, 6/7 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang baik profesional. Tentang kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Terima kasih. Menguraikan ketentuan kode etik pemerintah. Etik pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumardi 2010 mengatakan bahwa etik pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan.
Etik pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan. Etik pemerintahan merupakan etik terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etik pemerintahan merupakan dari jurisprudensi, praktis, atau filosofi hukum yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintah. Etik pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan yang pada girangnya berurusan dengan hal-hal seperti penyuapan, korupsi politik, korupsi polisi, etik legislatif, etik peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka, dan etik hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai ketentuan perilaku humas. Apa sih perilaku itu? Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya. Nah, perilaku humas itu apa? Perilaku humas adalah tindakan yang dilakukan oleh public relation. Perilaku humas itu ada apa aja sih? Ya, ada perilaku dengan atasan atau klien, perilaku dengan media massa atau masyarakat. Nah, yang pertama ada perilaku terhadap klien atau atasan. Yang pertama, 1. Berkata jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Jadi tidak ada bohong-bohongan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Yang ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan atau mantan klien atau mantan atasan. Yang keempat, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat. Jadi kayak menjelek-jelekan klien atau menjelek-jelekan atasannya itu tidak boleh. Yang terakhir, dalam memberi jasa-jasa kepada klien dan atasan tidak akan menerima pembayaran. Selanjutnya ada perilaku masyarakat dan media massa. Yang pertama, menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Yang keempat, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Nah, praktisi kehumasan itu harus apa sih? Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk mengantarkan kedudukan sejawatnya, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Lanjut menjelaskan kode etik humas pemerintah. Kode etik humas pemerintah adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Kode etik kehumasan Indonesia atau Perhumas. Kode etik ini telah terdaftar sejak tahun 1977 di Departemen Dalam Negeri dan Depen saat itu dan telah tercatat serta diakui oleh organisasi profesi humas internasional, International Public Relations Association atau IPRA. A. Dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional. B. Diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional. C. Dilandasi Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dan D. Dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumas sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia. Apabila terdapat bukti-bukti bahwa di antara para anggota melanggar kode etik tersebut ketika menjalankan profesi humas, organisasi akan menindaklanjuti pelanggarannya.
Kode etik public relation internasional. Berikut ini adalah bentuk kode etik public relation tingkat internasional, yaitu Kode Etik International Public Relation Association (IPRA). IPRA merupakan organisasi humas di tingkat internasional dan dibentuk pada bulan Mei tahun 1955 dalam suatu pertemuan di Stratford-upon-Avon. Berikut kode etiknya. Konflik. Menghindari konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik tersebut kepada pihak-pihak yang terkait jika diperlukan. Kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka. Ketepatan. Melakukan langkah-langkah yang wajar untuk menghindari kebenaran dan ketepatan dari semua informasi yang diberikan. Kebohongan. Mengupayakan dengan segala cara untuk tidak menyampaikan berita yang salah atau menyesatkan. Melakukan secara hati-hati untuk menghindari hal tersebut dan memperbaiki secepatnya jika ternyata terdapat kesalahan. Penipuan. Dilarang mendapatkan informasi dengan cara menipu atau tidak jujur. Pengungkapan. Dilarang membentuk atau menggunakan organisasi apapun sebagai suatu wahana terbuka yang sebenarnya mengandung kepentingan tersembunyi. Keuntungan. Dilarang menual dokumen kepada pihak ketiga salinan dokumen yang diperoleh dari pejabat publik. Remunerasi. Dalam memberikan jasa profesional, dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jasa dari seorang selain dari pihak yang terkait. Pembujukan. Dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang atau yang lainnya kepada pejabat pemerintah atau media atau pihak lain yang berkepentingan. Pengaruh. Dilarang menawarkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau hal yang dapat mempengaruhi pejabat publik, media, dan pihak lain yang berkepentingan. Persaingan. Dilarang melakukan hal-hal yang secara sengaja untuk merusak reputasi praktisi yang lain. Pemburuan. Dilarang mengambil klaim atau dari praktisi lain dengan cara yang tidak jujur. Pekerjaan. Ketika memperkerjaan seseorang dari pejabat publik atau pesaing perlu memperhatikan aturan yang dirahasiakan dan disyaratkan oleh organisasi tersebut. Rekan sejawat. Mengamati kode etik ini dengan sikap hormat terhadap anggota IPRA dan praktisi public relation di seluruh dunia. Anggota IPRA harus menjunjung tinggi kode etik ini, setuju untuk memenuhi dan menegakkan tindakan disiplin terhadap setiap pelanggaran kode etik ini dari The International Public Relations Association ini. Jelaskan tentang Asosiasi Perusahaan Public Relation, bisa disebut dengan APRI. Selain penghumas yang menghimpun para praktisi humas di Indonesia, ada juga organisasi yang menghimpun perusahaan humas, yakni Asosiasi Perusahaan Public Relation. APRI terdiri pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dan bersifat independen. Berikut ini tujuan APRI. 1. Menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi perusahaan public relation nasional agar secara aktif, kreatif, dan positif turut serta dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mewujudkan fungsi public relation yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan memajukan kepentingan asosiasi dengan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk konsultasi dan kerjasama serta memberikan saran dan pemerintah, badan-badan kemasyarakatan, dan asosiasi yang mewakili dunia industri dan perdagangan
serta badan-badan lain untuk berkonsultasi dengan APRI sebagai suatu lembaga. Yang keempat, memberikan informasi kepada klien bahwa anggota APRI memenuhi syarat untuk memberikan nasihat dalam bidang public relation dan akan bertindak untuk klien menurut kemampuan profesionalnya. Yang kelima, merupakan saran untuk para anggotanya dalam soal-soal kepentingan usaha dan profesi dan menjadi forum koordinasi praktik public relation. Yang keenam, merupakan medium bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengenai pengalaman dan klarifikasi para anggotanya. Yang terakhir, ketujuh, membantu mengembangkan kepercayaan umum atas jasa public relation. APRI telah menetapkan kode etik profesi dan berlakunya pada anggotanya. Kemunculan organisasi-organisasi yang baik selama memiliki akses-akses yang memperkokoh, memecahkan persoalan profesi berkaitan dengan lebih profesional.